Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sri Mulyani dari kelas Sejarah B Angkatan 23. Di sini saya akan mereview buku Rusdi Effendi, yaitu bab 2 mengenai seputar teori dan pemikiran sejarah. Oke, bab 2 ini mengajikan diskusi mengenai teori-teori utama dalam kajian sejarah yang memberikan kerangka analitik untuk memahami perkembangan sejarah manusia. Salah satu teori yang dibahas adalah teori gerak sejarah yang mengatakan bahwa sejarah bersifat dinamis, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Teori ini melihat sejarah sebagai proses yang terus berkembang, di mana masyarakat dan peradaban selalu mengalami perubahan dan transformasi sesuai dengan konteks zamannya. Teori ini berguna untuk memahami bagaimana peristiwa sejarah berkembang dan saling terkait satu sama lain. Oke, lanjut. Selain itu, teori persebaran kebudayaan juga menjadi fokus dalam bab ini. Teori ini menekankan bahwa sejarah adalah hasil dari interaksi antara budaya, di mana ide-ide, teknologi, dan kebiasaan menyebar dari satu wilayah ke wilayah lain melalui jalur perdagangan, penaklukan, atau migrasi. Dalam konteks Indonesia, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh budaya India dan Islam sampai ke Nusantara melalui jalur perdagangan. Persebaran kebudayaan tidak hanya mempengaruhi tantangan sosial tetapi juga membawa perubahan dalam politik dan ekonomi suatu wilayah. Selain teori-teori tersebut, bab ini juga mengangkat pandangan dari kedua tokoh penting dalam historiografi Indonesia, yaitu Muhammad Yamin dan Sartono Kartodinirjo. Yamin dikenal sebagai sosok yang menekankan pentingnya sejarah nasionalisme, yang melihat sejarah sebagai alat untuk memperkuat identitas nasional dan kesadaran kolektif. Bagi Yamin, memahami sejarah Indonesia berarti menggali kembali kejayaan masa lalu untuk membangun semangat kebangsaan. Pandangannya ini sangat relevan dalam konteks pembentukan identitas nasional pasca kemerdekaan. Lanjut. Selain itu, Sartono Kartodinirjo lebih menekankan pendekatan struktural dalam mempelajari sejarah. Sartono melihat sejarah bukan hanya dari sudut pandang para penguasa atau elite, tetapi juga dari perspektif masyarakat bawah. Ia memperkenalkan pendekatan sejarah sosial yang melihat bagaimana dinamika ekonomi dan sosial mempengaruhi jalannya sejarah. Pendekatan ini penting dalam memahami perubahan-perubahan besar yang terjadi di masyarakat seperti revolusi atau gerakan sosial. Teori-teori ini tidak hanya membantu sejarawan dalam menganalisis peristiwa masa lalu, tetapi juga memberikan kerangka teoretis yang kemungkinan kita memahami sejarah dari berbagai perspektif dengan teori gerak sejarah dan persebaran kebudayaan. Misalnya kita dapat melihat bagaimana sejarah bukan hanya tentang peristiwa-peristiwa statis, tetapi juga tentang interaksi antar bangsa dan perubahan sosial yang terus berlangsung. Dengan mengangkat teori dan pemikiran sejarah ini, bab 2 memberikan landasan intelektual yang kuat bagi pembaca untuk memahami bagaimana kajian sejarah dapat dilakukan secara
mendalam. Teori-teori ini memungkinkan kita untuk melihat sejarah sebagai proses yang kompleks dan dinamis, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Sekian dari saya. Adapun kesalahan kata mengenai mereview buku tentang Rustem Effendi mengenai seputar teori dan pemikiran sejarah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.